Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nurakin Fadilah, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dalam donor darah, serta dengan bentuk flowchart-nya. Berikut adalah penjelasannya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dalam kegiatan donor darah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi pada dasarnya algoritma itu mirip seperti teks prosedur yang memiliki langkah-langkah yang harus dilewati untuk menghasilkan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu adalah cara penulisan algoritma dengan penggunaan notasi grafis. Jadi flowchart itu adalah susunan langkah-langkah sistematis yang digambarkan dalam bentuk notasi. Selanjutnya, penerapan algoritma pada donor darah. Algoritma digunakan dalam menentukan kelayakan bagi pendonor. Dan tahap-tahap inilah yang harus dilewati oleh para pendonor dan wajib untuk dilewati dan dipenuhi, karena jika tidak memenuhi tahap-tahap ini, maka pendonor itu tidak layak untuk mendonorkan darahnya. Karena yang pertama dapat membahayakan bagi pendonor maupun orang yang menerima donor tersebut. Yang pertama yaitu ada tahap registrasi. Pada tahap ini, pendonor mengisi formulir pendaftarannya. Yang kedua, ada tahap pemeriksaan. Nah, pada tahap ini pendonor diperiksa berat badannya, kadar hemoglobin, dan golongan darahnya. Dan yang ketiga, tahap pemeriksaan oleh dokter. Pada tahap ini, pendonor diperiksa tekanan darahnya, karena khawatir ia menderita hipertensi maupun hipotensi. Dan yang keempat, yaitu tahap pengambilan donor darah. Yang keempat ini, pendonor dicuci tangannya, serta jarum suntik yang digunakan juga harus steril. Dan selanjutnya, diambillah darahnya. Dan yang kelima, tahap administrasi. Pada tahap ini, pendonor mengambil kartu donor dan vitamin. Dan yang terakhir, yang keenam, tahap pemulihan. Setelah pendonor mendonorkan darahnya, ia berhak untuk mendapatkan konsumsi dan dianjurkan untuk beristirahat. Selanjutnya yaitu penerapan flowchart pada donor darah. Jika tadi hanya dalam bentuk algoritmanya dan sekarang dalam bentuk flowchartnya. Seperti biasa, flowchart itu harus dimulai dengan kata mulai yang menggunakan simbol terminator dan diakhiri dengan kata selesai yang juga menggunakan simbol terminator. Yang pertama yaitu ada cek kartu donor. Pada tahap ini pendonor dicek apakah ia sudah pernah berobat atau belum. Dan yang kedua yaitu kartu donor. Jika ia pernah berobat sebelumnya dan memiliki kartu donor sebelumnya, ia langsung saja ke mengisi formulir untuk selanjutnya proses pengambilan donor darah. Namun, jika dia tidak memiliki kartunya ataupun belum mendonorkan sebelumnya, ia wajib untuk cek form donor terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, dibuatkan kartu form yang baru. Setelah mengisi formulir, pendonor pun menunggu di ruang tunggu hingga akhirnya dipanggil. Dan setelah menunggu, ia dites berat badan. Nah, syarat untuk pendonor memenuhi kriteria untuk mendonor darah yaitu untuk laki-laki minimal 50 kg dan untuk putri minimal 45 kg. Selanjutnya yaitu tes kadar hemoglobin. Apa syarat kadar hemoglobin yang diwajibkan? Yaitu minimal kadar Hb 20 gram. Selanjutnya yaitu tes tekanan darah. Syarat untuk tes tekanan darah yaitu 100/60 mmHg sampai dengan 180/100. Lalu selanjutnya setelah tes tersebut, pendonor pun menunggu antrian.
Akhirnya dia dipanggil dan diambil darahnya serta dicatat untuk dituliskan apakah ia golongan darah A, B ataupun O, serta untuk pencatatan lainnya. Setelah diambil darahnya, lalu pendonor pun mengambil konsumsi dan dianjurkan untuk beristirahat. Lalu pendonor ke ruang tunggu hingga akhirnya proses donor darah pun selesai. Nah, tahap-tahap itulah yang harus dilewati oleh pendonor dan harus secara sistematis, jangan sampai terlewat satu tahap pun karena dapat membahayakan bagi pendonor maupun orang yang mendapat donor tersebut. Dan apa yang saya lakukan ini juga merupakan suatu bentuk algoritma. Dari awal saya memulai presentasi hingga akhirnya saya selesai melakukan presentasi. Nah, seperti itulah bentuk penerapan algoritma dalam donor darah. Sekarang kalian tahu salah satu penggunaan algoritma yaitu dalam bentuk kegiatan donor darah. Sebenarnya masih banyak kegiatan kita sehari-hari yang dapat berbentuk algoritma dan dapat juga diubah menjadi sebuah flowchart. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat serta menjadi pengetahuan bagi kalian serta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.